ya, masih lumayan kalau maghrib. Apalagi anak-anak kecil dari datang ke surau, ke musola. Kalau isya alasannya jalan, hangout. Artinya Allah nggak pernah pundung sama kita teman-teman. Sehingga kata Nabi, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, Allah pasti jaga kamu. Nggak mungkin nggak dijaga. Pertanyaannya adalah gimana cara kita menjaga Allah? Supaya Allah menjaga kita. Seperti apa bentuk nanti kita ngejaga Allah dan seperti apa juga bentuk Allah menjaga kita. Pertama, yang dimaksud dengan menjaga Allah itu teman-teman tetap husnuzon sama Allah. Itu yang pertama. Maksud menjaga Allah, jangan buruk sangka kepada Allah. Kenapa? Karena kata Allah dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Aku tuh tergantung gimana kalian mikirin tentang aku. Kalau bahasa resminya, aku tuh tergantung prasangka hambaku kepadaku. Kalau dia ingat aku ingat dia. Kalau dia nyebut nama aku, nge-mention aku mention dia lebih banyak lagi. Kalau kita mention Allah misalnya, Alhamdulillah, Subhanallah, Masya Allah, apalagi Allahu Akbar, kita mention Allah nih, maka Allah akan menyebut-nyebut nama kita di depan lebih banyak followers dibandingkan kita. Siapa followers Allah? Para malaikat yang terus mengitari, mentawafi arasy Allah Subhanahu wa taala. Allah akan sebutkan di antara para malaikat, wahai para malaikat, coba catat ya, sesungguhnya aku cinta kepada Fulan bin Fulan. Nama kita di-mention sama Allah. Dan malaikat langsung ngeklik tuh, kepo gitu kan, ini Instagramnya isinya apa sih ini orang, langsung dicari sama malaikat. Tiba-tiba malaikat juga following. Coba lihat nanti di statistiknya, setelah Allah nge-mention kita, itu followers kita nambahnya banyak loh. Siapa followers kita? Malaikat dan hamba-hamba Allah. Kita aja yang gak bisa ngelihat, tapi itu terjadi. Malaikat nge-follow. Terus malaikat berkata, wahai penduduk bumi dan langit, sesungguhnya Allah mencintai si Fulan. Dan kami pun mencintainya, maka cintailah dia. Sehingga semua makhluk Allah mendoakan dia dalam setiap doa-doa mereka. Didoain sama orang tua kita aja udah ajaib nih. Didoain sama kiai makhluk. Termasuk ikan di laut ngedoain kita. Kita pikir ikan tuh cuma berenang. Ikan tuh selain berenang kerjaannya bertasbih kepada Allah. Cuman tasbih mereka nggak kayak kita. Kalau tasbih kita kan subhanallah. Sholat kita kan ruku dan sujud. Sholat dan tasbih mereka kita tidak mengerti, tetapi mereka melakukannya setiap hari. Malah nggak pernah masbuk. Nggak ada cerita ikan masbuk dalam sholat tuh nggak ada. Kalau kita sering masbuk, kayak gitu aja doa kita masih diijabah. Apalagi makhluk Allah yang lain yang nggak pernah masbuk, nggak pernah berbuat dosa. Tapi itu yang ikan hiu makan orang, itu bukan perbuatan dosa. Emang fitrahnya kayak gitu. Emang kita dosa makan ayam? Kita makan ikan digoreng dosa? Dosa emang gak tega sama ikan kok digoreng hidup-hidup gitu kan ya. Karena emang kayak gitu sunatullah. Jadi itu bukan disebut sebagai dosa. Harimau mah banyak dosa, mending gak usah didoain sama harimau. Si hiu apalagi. Kayak teman-teman yang senang ke Batu Karas atau ke Cimaja. Saya senang juga nemenin teman-teman liatin orang-orang pada main surfing di Batu Karas. Kan salah satu yang paling menakutkan buat para surfer itu adalah serangan hiu. Walaupun di Indonesia tingkat serangan hiu itu rendah banget dibandingkan Australia sama Afrika Selatan. Tapi maksudnya apakah hiu itu punya dosa besar gara-gara pernah membunuh manusia sehingga harus dikisos? Pokoknya kalau nemu hiu langsung sidang dan kisos. Nggak ada. Kenapa? Karena hiu itu tidak ada taklif. Dalam bahasa agama tidak disebut mukallaf. Apa mukallaf? Orang yang terbeban syariat, terbeban hukum agama. Hewan tidak terbeban syariat, sehingga hewan tidak perlu dikenakan hukum. Ini ada apa ayam nggak menutup aurat? Nggak. Mana ada cerita hewan menutup aurat? Kenapa? Karena mereka tidak ghairu mukallaf, tidak dikenakan beban syariat. Kalau tidak dikenakan beban syariat, berarti mereka suci. Sehingga doa-doa mereka semua diijabah oleh Allah. Persis kayak anak bayi.